Persib Bandung menjamu Persik Kediri di pekan ke-22 BRI Liga 1. Tentu saja Maung Bandung sendiri bertekad meraih poin penuh demi menjaga asa di papan atas. Terlebih, mereka main di hadapan puluhan ribu bobotoh yang hadir ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Meskipun begitu, Persik yang udah berbenah di putaran kedua ini harus diakui tampil lebih baik. Sampai pada akhirnya, mereka menang dengan skor 2-0. Nah, di laga ini sendiri ada pemandangan menarik tak kalah wasit yang memimpin berasal dari Jepang. Yap, wasit bernama Futoshi Nakamura mendapatkan kehormatan bisa memimpin pertandingan di liga yang paling absurd sedunia. Lantas, gimana nih kesan dari Nakamura usai pertama kali memimpin pertandingan di Liga Indonesia? Pekan ke-22 BRI Liga 1 terasa amat berbeda, terutama bagi fans Persib, Persik, Persita, dan Persikabo. Pasalnya, di dua laga yang berlangsung bersamaan itu, PSSI secara resmi telah menunjuk wasit asal Jepang untuk memimpin pertandingan. Di mana pada pertandingan Persib versus Persik ada Futoshi Nakamura, dan di laga Persita versus Persikabo ada Yusuke Araki. Tentu saja PSSI sendiri memiliki alasan khusus di balik penunjukan wasit asing ini. Menurut anggota Exco PSSI Arya Sinulinga, ini adalah bagian dari kerjasama PSSI bersama Federasi Sepak Bola Jepang atau JFA terkait perwasitan. Jadi saat ini kami mencoba trial dan mengomparasi dan mencari pembelajaran wasit Jepang yang kami undang ke Indonesia. Kenapa di sini? Tidak jauh dari Jakarta dan Bandung, ini hanya 2 laga saja trial wasit dari Jepang. Bukan kami tidak percaya dengan wasit kita, tapi ini bentuk program kerjasama JFA dan PSSI. Tegas beliau dilansir dari detik.com. Lebih lanjut, Arya Sinulinga sendiri juga menegaskan kalau Liga 1 tidak memakai wasit asing selama sisa kompetisi musim ini. Keputusan wasit Jepang untuk turun langsung memimpin laga juga bagian dari memperlihatkan praktik. Untuk itulah mungkin untuk saat ini belum diberlakukan aturan semacam itu seperti yang udah pernah dilakukan pada awal-awal format Liga 1 dulu. Namun bukan tak mungkin jika wasit Indo masih aja sering mendagel, maka PSSI boleh jadi akan melibatkan wasit asing seperti yang terjadi sekarang di Liga Arab Saudi. Nah, melihat itu semua gimana nih soal kinerja khususnya saat laga yang melibatkan Persib yang kita tahu adalah salah satu tim di Indonesia yang paling banyak mendapatkan sorotan. Ya, pada laga Persib Bandung versus Persik Kediri, Futoshi Nakamura benar-benar menunjukkan kelasnya sebagai wasit kelas atas. Tercatat wasit yang rutin memimpin pertandingan J-League itu mengeluarkan 3 kartu kuning di laga ini, yang mana masing-masing untuk Hen Herdiana dari kubu Persib serta Simen Lingbo dan Anderson Carneiro untuk kubu Persik. Lanjut soal ketegasan dan kejelian, Nakamura jelas dikatakan mantap. Seperti saat ia dengan tegas menganulir gol Persib yang sempat tercipta melalui tandukan David Da Silva di menit ke-42. Kemudian meskipun mendapatkan sorakan dan protes, Nakamura juga tak ragu memberikan tim tamu penalti usai rekan Silva dianggap dilanggar oleh kiper Persib yaitu Kevin Ray Mendoza. Yap, intinya secara keseluruhan sekali lagi dalam laga yang berakhir 2-0 bagi Persik Kediri ini, kepemimpinan Futoshi Nakamura seolah memberikan tamparan keras bagi para wasit lokal yang selama ini kerap bertingkah lucu. Hal ini sendiri dibenarkan oleh pelatih Persik, Marcelo Rospide. Menurut pelatih asal Brazil itu, kepemimpinan Nakamura benar-benar bisa membuat pertandingan berjalan dengan baik. Saya pikir wasit ini jadi satu yang terbaik untuk pertandingan dan ini game yang bersih, tidak ada masalah. Wasit banyak berdiskusi dengan pemain dan tetap menjaga pemain tetap tenang. Dia mengambil keputusan yang tepat. Sebenarnya saya tidak masalah dengan siapapun wasitnya. Mau itu wasit asing dan lokal sama saja, karena semua wasit bisa saja membuat kesalahan dan semua harus paham itu. Tapi hari ini bagi saya ini adalah game yang bagus, ucap Marcelo usai laga.
Di sisi lain, pelatih Persib, Bojan Hodak sendiri mengaku lebih memilih untuk mengomentari permainan anak asuhnya yang tampil buruk ketimbang mengomentari kinerja wasit. Pasalnya secara permainan pun Persik emang lebih bisa mengontrol jalannya pertandingan terutama lini tengah. Kolaborasi Ze Valente dan Renan Silva benar-benar bisa membuat lini tengah Persib gak berdaya. Meskipun begitu, Bojan sendiri juga menyesalkan pemainnya gak bisa memanfaatkan peluang yang ada. Untuk itu, saya tidak mau memberikan komentar soal wasit. Sebenarnya saya berharap boleh memberikan komentar soal wasit, tapi kami tidak boleh mengenai wasit. Jujur, sebenarnya kami tidak bermain bagus malam ini. Jadi kami tidak pantas menang, tetapi kami juga tidak pantas kalah. Kami memiliki banyak masalah di lini tengah sehingga kalah karena penalti dan tendangan bebas. Setelah melakukan pergantian, kami bermain dengan bagus, tetapi ada masalah dengan finishing yang belum cukup bagus. Dalam 2 game terakhir, kami punya masalah dengan penyelesaian. Jadi ini adalah sesuatu yang perlu kami tingkatkan di pertandingan berikutnya. Tegas pelatih asal Kroasia tersebut. Yap, terlepas dari segala apa yang ada, tentu saja ini menjadi pengalaman berharga khususnya bagi Futoshi Nakamura. Sebab bagaimanapun dengan segala pengalaman yang ia miliki sebagai wasit ternama di Jepang, jelas ini menjadi yang pertama baginya melihat pertandingan dari kultur sepak bola yang berbeda. Dan kita semua tahu kan kalau hampir semua tim di Liga Indonesia bermain dengan mengutamakan fisik, maka tak heran bila seruduk menyeruduk itu kerap terjadi. Namun harus diakui juga berkat kepemimpinan Nakamura, laga Persib versus Persik ini benar-benar enak untuk dilihat. Sebab nggak ada tuh pemain yang berani macem-macem karena mereka tahu nih sedikit aja main barbar atau protes berlebihan, wah nggak ada ampun. Untuk itulah semoga aja nih kedepannya wasit-wasit di Indonesia bisalah belajar gimana caranya jadi wasit yang benar. Jangan nunggu kaki patah atau pemain KO dulu baru dikasih kartu. Kemudian kan juga kabarnya akan ada VAR. Nah semoga aja nih nggak ada pemain yang 6 meter di depan malah onside dan 6 meter di belakang malah offside. Intinya sama-sama kita dukung segala hal yang ada demi kemajuan sepak bola Indonesia. Jika mindsetnya udah bener, maka niat baik itu akan bisa terlaksana kok. Asal ya tadi nggak ada kepentingan di atas kepentingan. Oke, maju terus sepak bola Indonesia.